dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu, apakah sebuah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Kita tahu bahwa saat ini kalau kita melakukan apa saja, anak-anak yang tidak hadir tepat waktu biasanya apa, Bapak Ibu? Diberikan sanksi. Apakah hal tersebut bisa mendisiplinkan anak? Ya. Betulkan saja dari apa yang sudah kita lakukan, kan? Sehingga bahwa Bapak Ibu mengatakan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Oke, tidak setuju. Jadi ini bukan persoalan benar atau salahnya ya Bapak Ibu, tergantung dari pemahaman kita. Yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bapak Ibu, kita flashback lagi yang lalu-lalu. Bapak Ibu menghukum anak-anak kita, tidak dicubit, tidak dipukul, akan membersihkan toilet. Bisa mendisiplinkan mereka? Tidak. Rasa-rasanya tidak ya Bapak Ibu, karena setiap hari banyak juga anak-anak kita yang bertambah. Padahal kita sudah melaksanakan yang namanya disiplin hukuman dengan hal yang positif. Tapi yang kedua juga Bapak Ibu tidak setuju. Oke, tidak setuju. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya Bapak Ibu? Ya, jadi itu persoalan benar atau salah ya. Tergantung dari cara pandangnya kita itu seperti apa. Apakah memang benar bahwa sebuah penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi anak? Ataukah ternyata memberikan penghargaan kepada anak itu ada sisi negatifnya yang akan tampil nantinya? Tapi untuk saat ini Bapak Ibu mengatakan ada bahwa memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi anak. Berarti setuju ya? Ya. Oke, berarti anak-anak harus bisa diberikan penghargaan. Oke Bapak Ibu, lanjut ya. Topik kita dalam budaya positif ini ada 6 ya. Saya akan menjelaskan secara umum. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keempatnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi. 5 posisi kontrol. Bapak Ibu berada di posisi kontrol yang mana kita saat ini. Kemudian yang pertama adalah restitusi. Segitiga restitusi itu adalah bagaimana cara menyelesaikan masalah terhadap anak. Baik Bapak Ibu, kita mulai dengan materi yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, saya minta 2 orang partisipan ya Bapak Ibu. Perubahan paradigma berkaitan dengan kegiatan kepala tangan. Ada A dan B. Ya, berarti ada 2 partisipan yang saya minta, A dan B. Sobeklah sekali kertas kecil, tulislah benda ada sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut sesuai dengan dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Teman Anda akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujur, Bapak Ibu bisa mengancam, bisa menghardik, bisa merayu, menjual atau apa saja yang bisa Anda Bapak Ibu lakukan supaya temannya Bapak Ibu itu membuka kepala tangan.
Terkadang kita kalau seandainya misalnya ada sesuatu yang kita miliki, kemudian orang lain mencoba untuk mengambil itu kepada kita, apa dari kita, kalau dalam kondisi memaksa, itu kadang-kadang saya semakin tidak mau memberi. Tapi ketika dia mencoba menyampaikan sesuatu yang membuat kita misalnya menjadi senang, tidak menutup kemungkinan itu sesuatu yang kita tahan dari awal untuk dia tidak miliki, bisa kita kasih dengan ikhlas, ya seperti itu. Karena biasanya kalau kita melihat anak-anak bisa membuat masalah, kalau saya sudah 2 kali melakukan hal yang sama, tapi dengan hal persoalannya sama, tapi dengan cara yang berbeda. Misalnya ini, saya cari tahu anak-anak yang kesalahan. Saya dalam kelas itu anak masuk, kemudian tiba-tiba saya langsung marah. Kenapa kita marah? Kenapa kawan? Kenapa mau dicoba? Ternyata itu anak tidak mau menjawab. Semakin tidak mau dia. Tapi ketika saya rangkul dia, bagaimana keadaan hari ini deh? Ya, kalau kemudian terlalu banyak ini, kayaknya tidak enak. Ayo lah, cerita sama ibu, siapa tahu bisa bantu. Nah, ternyata dia belum bisa gitu. Ya, padahal dari awalnya yang sebenarnya itu saya sudah ingin sekali mau cari tahu, tapi semakin keras saya semakin dia terkasih. Nah, seperti yang dilakukan ibu minta, tadi dia coba, ya mungkin ada penolakan. Tapi dia bilang yang mengalami sang suami, ya besoknya mau. Nah, tapi ketika dia coba, ibu karena cantik, artinya ada sesuatu yang menarik sehingga saya ingin memberikan kepada dia. Begitu juga dengan anak-anak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih buat partisipasi saya. Ternyata bisa membuka kepanjangan dengan segala segi baik, Bapak Ibu. Apa yang ingin saya katakan di sini bahwa menurut Bapak Ibu, saat kita membuka kepanjangan, siapa yang sedang mengontrol diri kita? Apakah orang lain? Apakah diri kita sendiri? Atau siapa Bapak Ibu? Yang sedang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau saya tidak mau buka, ya terserah saya, begitu ya Bapak Ibu. Terserah saya mau buka atau tidak. Kapan saya waktunya membuka atau menutup, itu tergantung dari diri saya. Berarti yang punya kontrol terhadap diri kita adalah diri kita sendiri. Sehingga ada yang dikatakan ilusi guru mengontrol murid. Bapak Ibu seolah-olah mengatakan Bapak Ibu bisa mengontrol anak-anak, ya, tapi itu Bapak Ibu ingat hanya sebuah ilusi. Kenapa? Sesungguhnya kalau kita mengontrol anak-anak, itu karena anak-anak itu memberikan ruang kepada kita untuk bisa dikontrol. Tapi ketika mereka tidak memberikan kita ruang untuk mengontrol mereka, maka tidak bisa. Yang bisa memberikan akses untuk mengontrol diri anak-anak adalah anak-anak itu sendiri. Kapan mereka merasa nyaman dengan kita, maka saat itulah dia membuka kontrol dirinya untuk kita. Nah, jadi jangan berharap bahwa kita sudah bisa mengontrol mereka. Itu hanyalah sebuah ilusi. Apa sebuah ilusi? Oh, saya bisa mengontrol anak-anak saya. Sesungguhnya yang sedang mengontrol bukan Bapak Ibu, tapi si anak sendiri yang sedang mengontrol dirinya. Oh, ketika saya merasa nyaman, ya saya akan buka apapun persoalan saya. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan akan membuat orang merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter. Ya, bahwa ketika Bapak Ibu menyalahkan anak-anak kita, ada penguatan karakter di dalamnya. Kita merasa bahwa kalau kita menyalahkan anak-anak kita nantinya akan berubah. Harapan kita kan seperti itu Bapak Ibu. Bahwa ketika kita mengatakan ada peningkatan karakter kepada anak, ketika kita mengatakan oh salah, harusnya seperti ini. Jadi sesungguhnya itu bukan yang berasal dari dalam diri, tapi kita yang coba untuk mengontrol anak-anak. Kalau misalnya dia menerima kontrol dirinya terhadap kita, maka dia akan menerima. Tapi kalau tidak, maka mohon maaf, kita yang dikatakan kita sudah pulang mengambil
adalah berarti saya akan melakukan ini, saya akan menjadikan ini kepada anak-anak ketika kau mau berubah. Itu ilusi Bapak Ibu ya. Bahwa mungkin hari ini yang mendengarkan, karena itu Bapak Ibu memberikan sesuatu, menjanjikan sesuatu yang berharga. Tapi coba kalau sebaliknya. Berikut adalah ilusi bahwa orang dewasa ketika Bapak Ibu memiliki hak untuk memaksa. Itu yang sedang kita lakukan hari ini mungkin ya. Kita adalah orang dewasa yang memiliki hak untuk memaksa anak-anak kita untuk mengikuti apa yang kita mau. Sesungguhnya itu adalah sebuah ilusi bahwa kontrol itu hanya berasal dari dalam dirinya anak-anak. Kalau misalnya dia memberikan peluang, maka dia akan membuka dirinya, maka sesungguhnya kita bisa mengontrol mereka ketika mereka memberikan sebuah celah untuk masuk ke dalamnya. Tapi kalau tidak seperti yang tadi sudah dilakukan oleh Bapak partisipan ya ibu bapak membuka ketika dia merasa dia sudah nyaman. Tapi ya walaupun tadi ibu jangan mengancam dan sebagainya, ketika dia tidak mau membuka itu kesalahan saya, itu kan kontrolnya dia yang benar. Maka seperti itulah sebenarnya anak kita Bapak Ibu. Bukan karena dia bohong, tapi karena memang dia sedang mengontrol dirinya. Tapi kita merasa bahwa kita adalah orang dewasa yang memiliki hak untuk
pagi 7.15. Sorry, jam 7 kita agak pagi ya. Masuk di kelas 7.15. Itu di situ. Apakah itu kenyamanan? Tidak nyaman bukan hanya pada anak-anak, tapi kepada kita. Iya. Ternyata kita juga tidak bisa melakukan hal tersebut. Ya, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan pengakuan. Ketika kita melakukan disiplin, kita berharap bahwa orang yang akan kita sampaikan hal-hal tersebut dia akan patuh terhadap hal tersebut. Dan lagi-lagi kita sudah melihat bahwa teori kontrol mengatakan bahwa kalau dia tidak patuh maka tidak akan terjadi kepatuhan. Karena dia yang mengontrol dirinya. Dia sudah belajar dari hal itu. Bapak Ibu, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Seperti yang sudah kita diskusikan bersama terkait dengan mini sekolah beberapa teman-teman sini yang sudah membuat mini sekolah terkait dengan nilai-nilai kebijakan universal. Saat ini nilai-nilai kebijakan universal yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu adalah mengacu pada profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Menurut Bapak Ibu, dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila, anak-anak kita itu sudah memiliki dimensi yang mana saja. Kira-kira apa yang secara umum mereka miliki? Oke, bergotong royong ya. Bergotong royong mereka sudah punya. Saat masuk di halaman sekolah, mengangkat sampah. Itu adalah bagian dari gotong royong. Berikut. Apalagi Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa. Karena kita melakukan kebiasaan positif, soal ukur berjamaah. Berikut apa lagi? Berkebinekaan global sudah melakukan Bapak Ibu. Bagaimana anak kita? Ya, melakukan ya. Karena kita ini di dalamnya itu sedang berada dalam situasi yang anak-anaknya itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Tapi kan ternyata aman-aman saja. Berarti mereka sudah menerapkan yang namanya berkebinekaan global. Berikut. Bernalar kritis, bagaimana itu? Ya, kita masih mencoba agar kita berproses untuk menuju ke bernalar kritis. Kreatif bagaimana Bapak Ibu? Ya, sebagian anak kita sudah kreatif ya. Mereka sudah bisa menciptakan sendiri, bisa melihat apa yang ada kemudian dikembangkan ya. Mereka sudah berkreatif bisa. Mandiri bagaimana Bapak Ibu? Sebagian. Ketika kita tinggalkan kelas, apakah mereka sudah mampu untuk melakukannya sendiri? Sebagian besar belum mampu ya. Menjadi PR bagi kita adalah bahwa beberapa dimensi ini ternyata masih ada beberapa dan itu sebuah tantangan besar untuk kita agar anak-anak kita itu bisa memperoleh yang namanya profil pelajar Pancasila. Kita akan berproses pelan-pelan ya Bapak Ibu. Kita tidak bisa memaksakan anak-anak untuk tahu segala sesuatunya. Karena secara kita ketahui bahwa anak-anak itu latar belakangnya pasti berbeda-beda. Mereka unik satu dengan yang lain. Si A tidak sama dengan si B tidak sama dengan si C. Maka tentunya proses untuk menuju ke sana itu pasti berbeda. Dan perlakuan kita seharusnya ke anak-anak juga seharusnya berbeda, tidak meratakan anak-anak. Karena kalau kita melakukan hal yang sama, itulah yang kemudian jadi persoalan. Karena yang satunya tidak akan merasa nyaman. Saya tidak mau. Saya maunya begini. Maka yang terpenting adalah mendengarkan apa kata. Sehingga filosofi keadaan dewasa yang tanpa menuntun atau menuntun Bapak Ibu paham menuntun ya, memegang tangan anak, menuntun ya sampai di finish. Itu kata menuntun. Pegang tangan si anak dari start, pegang terus sampai di finish Bapak Ibu. Itu tugasnya menuntun. Bukan dipegang
keluarganya waktu itu yang ada di rumah. Anaknya, adiknya kah, kakaknya kah, pernah merasa bosan Bapak Ibu? Pernah menjelek-jelekan anak kita itu, saudara kita itu orang lain? Bagaimana dengan sekolah? Kita diam ya Bapak Ibu. Maka itu yang tidak ada sebenarnya dalam diri kita. Menumbuhkan jiwa sebagai orang tua bahwa mereka adalah anak-anak kita, bahwa berbuat kesalahan seperti apapun mereka adalah anak-anak kita. Tugasnya kita untuk menunjukkan dia ke arah yang benar. Bukan artinya kita sudah berikan pencerahan. Tidak ada orang tua yang seperti itu ya Bapak Ibu. Ada orang tua yang memang mengatakan kurang mana itu terserah mau jadi apa kurang mana. Ada? Tidak ada. Maka itulah yang diharapkan bahwa kita Bapak Ibu harus merasa, harus berperilaku, harus menunjukkan bahwa kita adalah orang tua yang tidak pernah bosan. Tapi karena anak-anak itu kita tidak anggap sebagai anak-anak yang masa bodoh. Yang penting satu kurus. Bagi yang kali satu kurus nanti mau lihat terserah naik. Gitu ya kita ya. Ya tadi kita belum ada pada level belakang dulu. Kita di luar itu. Ternyata saya juga yang sekian 20 tahun, 19 tahun ya, masih seperti itu. Kenapa? Dari anak kurus, kan yang dimantau ya. Iya. Sehingga saya berpikir Bapak Ibu karena saya sudah punya anak 2 orang yang dewasa. Kemudian mungkin Bapak Ibu di rumah ada yang punya anak yang dewasa, belum merasakan itu. Kalau saya sudah punya anak yang dewasa 2 orang, yang satunya agak introvert, yang satunya susah dikontrol. Ya, jadi 2 orang yang berbeda. Yang satu ketika ditanya, saya sudah berapa lewat jawabannya apa? Jawaban begitu Bapak Ibu. Tapi saya cuma mengembalikan mungkin salah saya waktu itu memang tidak ada pendampingan dia sehingga dia sebelum profet. Terserah dia, maunya dia. Jadi saya kasih akses dia, membuka akses. Walaupun saya sudah bertanya lebar, jawabannya tahu. Baru. Kalau yang lain itu beda Bapak Ibu. Ketika saya sampaikan, ayo menanya Bapak Ibu, teman dengan yang baik. Itu kalau punya orang tua begitu ya Bapak Ibu. Berteman dengan yang baik-baik, saya kasih contoh lah temannya yang baik-baik, rasa dan Bapak Ibu. Kalau saya itu keluar, kalau itu dia suka bantu saya itu. Itu apa dia Bapak? Jadi saya itu gimana harus pukul. Ada berada dalam lingkungan yang baik, ya mungkin kalau pukul tiba-tiba ada lagi dia buat pukul. Terus dia jawabnya lagi Bapak Ibu. Kalau motornya saya bisa, boleh saya bisa batona. Batona itu Bapak Ibu ada ngomong dari belakang. Kita undang yang bagus, dia kan bisa batona motor. Dan dia merasa bahwa kalau anak-anak yang pendidikan itu tidak punya kreativitas untuk membantu teman-teman yang tidak solid. Kalau yang pendidikan itu pasti tidak solid. Perempuan yang ketika ada masalah, terlalu bodoh, urusan itu. Karena apa? Dia tidak mau terlibat dalam urusan orang lain, ya kan? Anak-anak yang baik itu menurut kita cenderung memposisikan diri untuk dirinya sendiri. Saya Bapak, bisa aja, gitu ya. Tapi kalau anak-anak yang menurut kita berlakunya buruk, masa udah ngomong jahat, aku kan dari dulu juga saya bilang jahat. Dia bantu kenapa pertemanan? Dia bantu lah teman itu sudah yang ada di posisi anak saya sekarang. Kalau 10 itu sudah 10. Jadi 2 orang yang berbeda, yang satu memang lingkungannya baik ya, cuma ada introvert, dan satu berada dalam lingkungan yang kalau saya lihat teman-teman mereka agak sedikit barbar ya, kalau saya menyebutkan seperti itu. Sehingga pertama saya di HP kata umuran 12 sampai 18 tahun itu yang dia dengar itu paling tidak lagi bahwa yang dia dengar itu adalah kan temannya, bukan kata orang tuanya. 2 sampai 6 yang dia dengar nama papanya, 6 sampai 12 yang dia dengar ibunya, 12 sampai 18 yang dia dengar adalah temannya. Maka caranya kita adalah masuk di dalam komunitas yang teman itu yang bisa dilakukan. Baik Bapak Ibu ya, saya lanjutkan berikutnya adalah dalam motivasi, hubungan dan kenalan serta resiko Bapak Ibu. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu berperilaku berdasarkan pada teori. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bahwa anak-anak itu melakukan sesuatu masuk di dalam kelas apapun untuk menghindari
supaya saya lebih berjalan lagi. Dan ketiganya adalah untuk menghargai dirinya sendiri, bahwa saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan apa. Bahwa sesungguhnya Bapak Ibu, nomor 1 dan nomor 2 itu adalah motivasi eksternal. Motivasi yang berasal dari luar, karena ada dorongan, karena ada hukuman, karena ada penghargaan, karena ada sesuatu yang diberikan, maka dia perlu menjadi baik. Bukan berasal dari dirinya. Jadi sesungguhnya yang diinginkan itu adalah apa, Bapak Ibu? Motivasi apa yang sesungguhnya yang harus dibangun supaya anak-anak kita kenal. Motivasi belajarnya itu dari dalam diri. Mau ada bapak guru, mau ada ibu guru, saya belajar. Itu juga saya sebagai seorang siswa. Mau ada aturan, mau tidak ada aturan, saya tetap datang sesuai jam yang telah ditetapkan. Nah, itu adalah motivasi juga. Sehingga Bapak Ibu, ternyata penghargaan itu adalah sebuah hukuman. Kenapa Bapak Ibu itu hukuman? Penghargaan itu sifatnya menghukum. Ada yang ingin mengatakan menyampaikan maksud ya, penghargaan mengurangi ketepatan. Ada yang berkata bahwa penghargaan itu mengurangi ketepatan. Apa yang dimaksud bahwa penghargaan itu mengurangi ketepatan? Ada yang bisa memasakan bahwa ternyata sebuah penghargaan itu mengurangi ketepatan. Saya ingin mencontohkan. Misalkan di dalam kelas ya, Bapak Ibu mengatakan, oke, siapa yang lebih duluan mengumpul ya, Ibu akan berikan uang Rp5.000, ini uang mana? Anak-anak yang mau, yang termotivasi untuk mendapatkan uang, dia sudah tidak bisa dijawab dia. Dia pintar ya Bapak Ibu, tapi biasanya karena dia mengharapkan uangnya, dia sudah mengoreksi secara lebih. Karena apa? Yang diharapkan apa? Uang lebih besar. Mungkin juga kita tidak memberi imbalan, tapi kita memberikan kata luar biasa, ini yang lebih tinggi. Kita memberikan apresiasi. Apresiasi itu yang sedang dia kejar. Sehingga dia tidak memperhatikan apakah jawabannya itu tepat atau tidak. Ya? Atau saya tidak sudah melakukan itu. Kemudian penghargaan itu tidak efektif, kemudian merusak hubungannya. Bagaimana merusak hubungannya? Bahwa yang satu pakai penghargaan ya, satunya tidak. Mungkin saja di dalam hati anak-anak itu timbul rasa bisa jadi kan? Atau mungkin saja dia sudah menceritakan seperti itu ya kan teman-teman yang berpendapat, sehingga penghargaan itu merusak sebuah hubungan. Karena apa teman-teman ketika anak itu terus kita kasih hadiah, anak itu terus yang maju lebih dulu, anak itu terus yang menunjukkan hasil baik, kita kasih terus penghargaan kepada anak itu, lama-lama yang lain akan begitu. Jangankan tidak keluar di dalam sholat, dia orang saja di dalam rumah bisa jadi iri kalau ketemu satu orang yang dihargai. Sehingga saya kalau di rumah tidak tunjukkan bahwa ini pintar, ini tidak pintar. Sesuai kemampuan saya, ya. Yang satu perempuan bisa juara juga, saya tidak mengapresiasi lebih. Yang boleh dapat juara juga, saya tidak mau seperti apa. Kemampuan saya seperti itu, pada dia saya katakan. Penghargaan akan merusak hubungan. Karena ketika kita melakukan itu, maka sudah ada gap di sana, Bapak Ibu. Sudah ada pembeda, kita sudah membedakan anak-anak. Sadari itu adalah akan merusak hubungan mereka. Penghargaan menunjukkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Itu sama tadi yang seperti yang saya katakan, Bapak Ibu. Kalau anak-anak itu diberikan hanya mengharap sebuah penghargaan, juga menurunkan kualitas yang tadinya sebenarnya dia bagus ya Bapak Ibu, karena dia ingin mencapai
penghargaan itu, dia sudah tidak mengontrol diri. Kreativitasnya hilang, ketebakannya hilang. Berimbas pada menurunnya kualitas. Selama ini kita berpikir bahwa sebuah penghargaan itu akan membangkitkan motivasi. Tapi coba kita flashback, Bapak Ibu ya. Apakah dengan kita memberikan penghargaan kepada anak-anak kita yang mendaftar ikut OSN makin banyak, Bapak Ibu? Yang mendaftar OSN makin banyak. Dan padahal kita selalu memberikan penghargaan kepada siswa-siswa tersebut pada saat misalkan acara bendera, pada saat di apel pagi kita sampaikan apa pencapaian anak-anak kita. Apakah itu mengubah hasilnya? Tidak. Kedua SD akan mencari atlet anak. Karena sesungguhnya bukan penghargaan yang dibutuhkan, tapi adalah motivasi dari dalam diri. Kenapa dia mau melakukan itu? Kenapa tadi dia tidak tertarik dengan penghargaan? Profesor menyampaikan ya, memahami pendapat itu. Yang dapat nanti dibahas saya akan berikan ini berikan itu. Apakah diberikan kepada anak-anak kita? Tidak. OSN itu OSN malah harus dicari, malah harus sedikit pemaksaan ya agar mereka mau ikut. Karena sesungguhnya itu bukan motivasi. Oke. Apa yang harus kita berikan? Dalam kebajikan apa? Pertama adalah berikan pengakuan secara khusus. Panggil dia, ya. Jadi jangan disampaikan di jangan apa ya, nantinya akan berdampak negatif ya. Berikan pengakuan secara khusus. Berikan pengakuan secara pribadi. Berikan pengakuan kepada semua murid. Jadi dalam kelas itu Bapak Ibu jangan lihat terus ya Bapak Ibu puji-puji. Gantian. Tidak masalah memberikan apresiasi, tapi penggantian. Kalau sudah puji hati ini, coba sama dulu intanya dulu ya. Jangan kenapa dia sudah jujur, berikan apresiasi. Supaya semua orang itu secara pertama akan memperoleh yang namanya penghargaan. Sehingga tidak ada yang namanya penghargaan itu akan menimbulkan kesenjangan hubungan atau merusak hubungan. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Jangan hari ini kasih pengakuan besok tidak. Misalnya sok tidak. Konsisten lah. Oh hari ini si A ada apresiasi, besok si B, besoknya lagi si C, besoknya lagi si D. Ya, seperti itu. Jadi kita belajar sama-sama. Saya juga begini. Kita belajar sama-sama untuk memberi konsisten dengan itu harus ya. Karena sebenarnya adalah fokus pada proses, bukan pada hasil. Tidak usah melihat sebenarnya itu menjadi apa, tapi proses apa yang kita lakukan untuk anak-anak itu yang paling penting. Saya siap Bapak Ibu contoh pengakuan. Ya. Kemarin saya perhatikan rasa empati itu besar sekali. Misalkan dia baru menolong anak-anak di sana ya. Dan anak-anak ini misalnya menurut kita anak-anak itu nakal, misalkan ya, dalam ini nakal. Tapi ternyata dia melakukan sesuatu yaitu menolong murid baru di kelasnya. Misalkan dia menyediakan bangku, dia menyediakan meja itu di sini tuh. Ya. Jadi perlu diapresiasi Bapak Ibu. Ya, kalau kita tidak melihat, berikan diapresiasi. Kemudian saat membantu teman-teman di tugas kelompok, hargai dia. Jadi yang seperti itu saudara, tapi dilakukan secara konsisten. Ujung-ujungnya adalah kita harus melakukannya secara konsisten. Jangan hari ini pengakuan, hari ini apresiasi, nanti satu bulan ke depan baru apresiasi lagi. Ya, kapan semua orang di kelas apresiasi? Nah, sekarang kita melihat ya Bapak Ibu, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Saya mendengarkan Bapak Ibu ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat kali karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, ini jawabannya hukuman ya. Itu lari dari lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, ikut
Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada yang bilang hukuman, ada yang bilang konsekuensi. Murid diminta untuk push up. Jadi dua versi ya, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ini kan konsekuensi itu adalah apa? Menurut Bapak Ibu itu konsekuensi? Tindakan yang dilakukan atas apa yang telah kita perbuat ya, itu adalah sebuah konsekuensi. Oke, kita bersepakat 4 adalah konsekuensi. Kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Dia disuruh memakai sepatu seharian dan dia tidak memakai sepatu hitam. Bukan mengenakan sepatu, untuk tidak mengenakan untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena dia tidak pakai sepatu hitam. Jadi sepatunya disuruh lepas. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kejiwaan. Ya, ini konsekuensi. Kita lihat jawabannya ya. Karena kalau ini namanya hukuman. Jadi mengomentari jawabannya Bapak Ibu. Konsekuensi itu adalah sesuatu yang kita lakukan karena ada sesuatu yang salah di sana ya. Dan kita gantikan untuk menutupi hal tersebut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi ada dia terkait kertas temannya, dosa dia adalah bukan konsekuensinya dia ganti ya. Membersihkan tempat ada di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Tugasnya dia karena dia menyenggol. Konsekuensinya adalah membersihkan. Lalu mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran beryoga. Konsekuensi Bapak Ibu? Karena berhubungan dengan mata pelajaran yoga. Sesuatu yang dilakukan atau berhubungan dengan hal tersebut sesungguhnya itu adalah konsekuensi. Coba Bapak Ibu lihat. Mulai disuruh tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Apa itu konsekuensinya? Itu adalah bentukan hukuman. Harusnya apa yang kita lakukan sehingga dia berubah menjadi konsekuensi baru? Iya, ini kita meminta dia untuk balik lagi untuk memakai sepatunya. Ya, itu adalah sebuah konsekuensi karena dia tidak menggunakan sepatu. Tapi tidak dihukum dia tidak memakai sepatu seharian. Dan konsekuensi bahwa hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Hukuman itu akan membuat anak sakit secara fisik maupun hati. Ya, meskipun dia tidak ungkapkan Bapak Ibu ya. Ya. Konsekuensinya adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Artinya dalam jangka waktu pendek itu dia tidak nyaman karena disuruh ya. Ketika dia tidak nyaman. Tapi lama-lama kan dia menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang memang harus dia lakukan karena dia melanggar. Anak membenci kedisiplinan, anak akan menghargai kedisiplinan. Ketika kita menerapkan konsekuensi, dia akan menghargai sebuah kedisiplinan. Tapi kalau kita sudah marah-marah dia dengan hukuman, dia akan membenci dia berhenti, dia akan disuruh datang di jam 7. Dia akan disuruh masuk ke 15. Bapak Ibu pernah dengar restitusi? Pernah dengar kata restitusi? Belum, sama. Saya juga belum pernah dengar. Karena nanti pada saat kita benar-benar neraka, restitusi itu adalah proses yang menciptakan kondisi bagi mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga diharapkan ketika mereka kembali pada kelompoknya, mereka itu memiliki karakter yang lebih kuat. Artinya, dia menyadari kesalahannya, bukan karena dipaksa oleh kita. Sebentar, bagaimana cara
3 restitusi. Nah, oke, lanjut Bapak Ibu. Oke, kita sedikit dulu ya Bapak Ibu, supaya ada capek sedikit ya. Bapak Ibu, SPG ini adalah SPG tahap bertahap untuk menyelesaikan persoalan anak ya. Bapak Ibu boleh berpasangan sesama jenis ya, jangan lawan jenis ya. Harus ada pasangan. Oke, silakan boleh berpasangan dengan pasangan. Iya, berpura-pura Islam punya pasangan. Oke, Bapak Ibu berhadapan apa ya Bapak Ibu? Udah ada sedikit dulu. Ini adalah SPG step demi step penyelesaian sebuah masalah. Oke, kita mulai sama-sama ya Bapak Ibu. Ya, ini proses dengan restitusi penyelesaian masalah. Gimana kepala? Kita nyanyikan sama-sama ya Bapak Ibu. Aku dan kamu saling berkaca pinggang. Aku dan kamu saling bersama-sama. Aku dan kamu saling bertepuk tangan. Aku dan kamu bersatukan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut ke keyakinan kelas. Kita selama ini tahunya apa Bapak Ibu? Keterbukaan. Aku semua sih peraturan yang ada di dalam kelas atau misalkan yang ada di lingkungan kita. Atau Bapak Ibu membuat peraturan di dalam kelas? Ada Bapak Ibu membuat peraturan dengan anak-anak? Ada. Satu apa misalkan? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Menjaga kebersihan. Berbagai rapi. Bapak Ibu ya, ternyata apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu itu sebenarnya adalah sebuah peraturan. Saya ingin tanya, apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu di dalam kelas? Apakah hasil kesepakatan kita bersama anak-anak, atau kita sendiri yang menetapkan hal tersebut? Kita sendiri mikir. Kita sendiri yang menetapkan Bapak Ibu ya. Sesungguhnya apa bedanya peraturan dan keyakinan kelas? Peraturan itu, saya menyampaikan bahwa saya senang Bapak Ibu tadi menyampaikan bahwa apa tadi bahasanya peraturan bahasa ini datang tepat waktu ya. Itu adalah sebuah hal yang positif ya. Karena kalau kata negatifnya apa? Tidak boleh datang tepat waktu. Merubah peraturan menjadi keyakinan kelas yang pertama adalah mengubah kalimat negatifnya. Tidak boleh mengatakan tidak, tapi mengatakan hal yang positif. Tidak boleh makan di dalam kelas. Apa kalimat positifnya? Ada kata jangan, ada kata tidak. Makan di luar kelas. Makan pada tempatnya. Ya, itu adalah sebuah hal yang positif. Kita sudah membuat peraturan itu menjadi hal yang positif. Tapi kita yang merumuskan, kita yang mengatur itu aturan, bukan siswa yang kita secara bersama. Dan di beberapa waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, aktif dalam pembelajaran. Untuk membuat tahapan dari peraturan menjadi kesepakatan kelas itu ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Termasuk di poin B, membuat letter B dan D tampak seperti atau tidak tampak seperti. Tampak seperti dalam membuat waktu, dia tampaknya adalah sering hadir di belakang. Tapi pentingnya adalah bukan saya mengatakan bagaimana kita membuat kajian kelas hari ini tidak saya itu mensosialisasikan apa itu kajian kelas. Itu tadi sudah membuat merubah peraturan itu dari kalimat yang negatif menjadi kalimat yang positif. Tapi satu hal yang perlu kita lakukan, dan itu masih berupa peraturan, bukan keyakinan. Di bagian mananya keyakinan, Bapak Ibu melakukannya bersama-sama dengan siswa. Oke, anak-anak sekalian.
kita sedang melakukan. Kegiatan kelas itu bagaimana murid ya? Tanggung jawab, keamanan, kebersamaan, jiwa sosial, atau apa? Karena poin pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu anak-anak itu sedang kita minta untuk apa dia Bapak Ibu? Belajar untuk bertanggung jawab. Ya? Oke, yang kedua, dilarang membantu orang lain. Apa yang kita lakukan? Apa kira-kira apa yang kita lakukan di sana? Apa kalau misalkan jangan mengganggu temannya itu? Saling menghargai. Ya, ikut. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Apa juga sebagian dari disiplin apa? Semua bentukan tanggung jawab. Tidak mau kan? Dilarang melakukan kekerasan. Apa sih kira-kira bahasa yang sudah diangkat ketika dilarang melakukan kekerasan? Saling menyayangi atau menghargai, ya? Pergantian atau menunggu giliran. Kita selalu memperdayakan biasa. Nah, kesabaran. Gunakan masker. Apa yang kita lakukan saat menggunakan masker? Untuk kesehatan, untuk kebersihan. Menggunakan masker itu biasanya kenapa kalau kita melindungi diri Bapak Ibu ya, untuk keselamatan. Itu kan menggunakan masker itu adalah sebuah keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Oke, kita lihat jawaban kita ya Bapak Ibu. Kegiatan kelas apakah yang dihadirkan dari beberapa aspek tadi? Untuk kedepannya adalah bagian dari tanggung jawab. Menghormati orang lain. Hadir di sekolah itu juga menghormati orang lain. Kenapa suruh menghormati orang lain? Karena itu adalah sebuah kesepakatannya. Jadi kita harus menghargai orang lain terhadap apa yang sudah dibuat oleh kesepakatan. Oke, dilarang melakukan kekerasan, menghormati orang lain, keselamatan, dilarang menggunakan narkoba itu untuk kesehatan. Gunakan masker untuk kesehatan, benar ya Bapak Ibu, untuk keselamatan juga. Jangan berlari di kelas, itu juga adalah untuk keselamatan dan keamanan. Itu adalah bentukan keyakinan kelas kita. Jadi sekali lagi ketika nanti Bapak Ibu nanti pelajaran baru untuk menerapkan itu ada sesuanya untuk sama-sama tambah dan akan kita sepakati dalam kelas kita. Kebutuhan dasar manusia dan kebutuhan. Bapak Ibu, ketika kita memerlukan anak-anak kita, sudah beberapa kali kita panggil, ternyata secara tersebut tidak mendengarkan atau tidak merubah kelakuannya. Mungkin saja ya Bapak Ibu, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Artinya, semua kita, anak-anak saja, semua kita butuh kebutuhan dasar. Kasih sayang dan rasa diterima. Butuh penguasaan, ya, kita butuh juga untuk menguasai. Butuh kesenangan, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan dengan kelas dia sudah bosan, tadi dia inginkan apa ya Bapak Ibu? Dia butuh. Kalau sedikit-sedikit dia keluar, artinya apa? Ya semangat. Kan ada kebutuhan dasarnya yang tidak Bapak Ibu penuhi di dalam kelas. Bapak Ibu sudah melontar, Bapak Ibu sudah pusing, otaknya merasa terbakar. Bapak Ibu pertahankan saja dalam situasi seperti itu. Yang bosan. Dia keluar untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang tidak bisa dipenuhi. Apa itu? Kesenangan. Ini untuk kesenangan karena itu adalah kebutuhan dasar kita. Kebebasan. Ya, kita buat dia dalam aturan yang sedemikian rupa yang kita tidak pernah libatkan dia untuk mengambil keputusan. Dia ingin bebas. Dia ingin soal tapi tidak dikasih. Misalkan kita kasih dulu.
tidak terpenuhi. Ketika dia sibuk dengan temannya, mungkin dia perlu diperhatikan Bapak Ibu ya. Kita berproses menuju ke sana Bapak Ibu. Oke? Tadi yang kelima posisi kontrol. Di mana kan kita berada Bapak Ibu ya? Apa sih 5 posisi kontrol? Itu adalah posisi kontrol kita sebagai guru Bapak Ibu. Bapak Ibu melihat posisi kontrol kita Bapak Ibu. Oh iya, saya tanya dulu. Bagaimana posisi kontrol Bapak Ibu berada di mana? Apakah Bapak Ibu sebagai pembuku kita flashback ke diri kita Bapak Ibu ya? Apakah kita membuat orang merasa bersalah? Apakah kita berada di posisi teman? Apakah berada di posisi pemantau? Apakah berada di posisi manajer? Bukan hanya pada anak-anak kita, anak-anak kita itu juga mungkin kita berada di mana di posisi kita. Pada saat pembuku, Bapak Ibu mengatakan, jadi kalau kita tidak melakukan itu pada rasa itu. Nah, kata-katanya kita yang berbuat seperti itu. Kita bertindak sebagai pembuku. Sehingga adalah kita memberontak ya, anak-anak akan memberontak dan menyalahkan orang lain. Mereka akan berkata, biarkan saja, nanti kita orang lain. Mungkin anak-anak kita ketika melakukan itu juga dia berpikiran sama ya Bapak Ibu. Iya tuh, nanti boleh kalau suka marah-marah. Kita suka berpikir suka marah-marah. Ketika kita dalam posisi kontrol sebagai pembuku, apa-apa dihukum. Sudah biasa dengan itu. Kontrol membuat rasa bersalah. Bapak Ibu bilang begini ya. Ini kalau kita terus, nanti kasihan yang itu. Itu kata-kata kita ya Bapak Ibu. Itu kasihan yang itu. Itu adalah membuat anak kita membuat merasa bersalah pada diri anak. Apa yang terjadi ketika kita melakukan hal tersebut? Anak-anak hanya akan berkata, "Ibu saya minta maaf." Kan gitu ya? Saya minta maaf dulu. Apalagi kalau gurunya pada saat melakukan dialog dengan anak-anak pada saat menyelesaikan persoalan sebelum menangis di guru, anak-anak juga sudah, "Ibu saya minta maaf." Tapi kembali dari mulai kesalahan. Tapi tadi dia sudah merasa bahwa gara-gara dia sampai si gurunya sudah menangis, gurunya sudah merasa dia akan dimarah di kelas sekolah. Dia akan merasa bahwa gurunya itu sudah membuat merasa bersama. Dia pasti akan memulai lagi, tapi mungkin dengan cara yang berbeda. Lalu sebagai teman, nah, apa yang kita lakukan sebagai teman? Tentu kita melakukan berteman dengan dia ya. Ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak tahu? Ingat, ibu kan pernah bantu kamu. Itu posisi sebagai teman kan kalau dengan teman kalau lagi tahu, saudarinya lagi yang pakai kuliah dia, mana saudarinya lagi asal nama kuliahnya. Itu posisi kita sebagai teman. Apa hasilnya Bapak Ibu? Saya pikir Bapak Ibu berteman dengan saya. Oh ternyata Bapak Ibu semua ini kuliahnya. Dia menjadikan kita teman, dan saat dia saat dia membuat kesalahan ya sudah dia adalah teman kita juga. Jadi harus dikuasai tangan juga. Itu bedanya. Masa teman, besok saya bermain dengan dia. Posisi kontrol selanjutnya adalah pemantau. Pemantau Bapak Ibu keluarkan peraturan dan segala konsekuensi yang dihadapi. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis anak-anak. Ketika dia melakukan sesuatu, berikan dia konsekuensi dari perbuatannya. Itu di pemantau. Ketika Bapak Ibu sudah melakukan hal itu, berarti Bapak Ibu dalam posisi pemantau. Kalau lolos, ya, maka konsekuensinya harus apa Bapak Ibu? Konsekuensi yang diharapkan dari sana. Kalau lolos, berarti kalau tidak ikut mata pelajarannya Bapak, dari wajahnya, konsekuensinya adalah apa? Kita bisa langsung konsekuensi. Kau melakukan apa supaya apa yang sudah terjadi itu bisa terjadi? Apakah kau belajar dulu lalu kau menjelaskan tadi apa yang kau jalan, atau kau menjelaskan apa yang sudah Bapak lakukan di belajar belakang? Jadi kita berarti sebagai pemantau.
Jadi tidak langsung menghukum Bapak Ibu, tapi konsekuensi dari tindakan apa yang dilakukan oleh anak. Ajarkan lagi sebuah diskusi apa yang seharusnya dilakukan, bagian dari konsekuensi atas perbuatan yang salah yang dia lakukan. Itu adalah posisi pemantau. Dan terakhir adalah posisi yang memang kita paling susah ya Bapak Ibu, menjadi seorang manajer. Ini kasta tertinggi. Kasta tertinggi dari posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Apakah kita sudah ada dalam posisi tersebut? Saya membaca ini ya, kadang saya berada di hukum Bapak Ibu ya. Kalau disuruh membuat langsung bersalah, saya tidak pernah mengatakan itu ya. Kalau hukum biasanya teman, kalau biasanya juga teman ya. Ada orang-orang tertentu yang biasanya kita jadikan teman gitu. Pemantau, bisa kita lakukan Bapak Ibu atas konsekuensi apa yang dia lakukan? Dapat ya? Dapat. Yang paling banyak apa Bapak Ibu? Ya, teman. Tapi kalau pikiran kita biasanya apa Bapak Ibu? Bukan. Ada situasi dan kondisi memang yang membuat kita harus berada dalam situasi seperti ini. Bukan hukum. Maka yang pertama datang, orang bisa sih Bapak Ibu kita terapkan pemantau itu waktu. Ya? Ya, tapi harus kita lakukan karena di sana tidak boleh dihukum. Tapi kamu diskusi konsekuensi apa yang kita lakukan. Ada sebuah konsekuensi yang nantinya ketika kita melakukan hal-hal yang kita jalankan sebagai pemantau, mungkin nanti kita akan terlalu di kelas, mungkin juga kita akan terlalu mengajar di kelas, ya ada hal seperti itu. Tetapi harapannya adalah ketika kita menyelesaikan persoalan siswa, kita seharusnya berada dalam posisi kasta tertinggi, yaitu sebagai manajer. Bagi Bapak Ibu adalah menyelesaikan persoalan anak-anak, berada dalam posisi sama. Posisi manajer mengajukan pertanyaan, posisi yang kalian yakini. Tanyakan ke anak-anak itu sudah membuat kesepakatan pasti. Apa yang paling kita yakini waktu kita membuat keyakinan kelas? Kalau itu berpartisipasi tahu di dalam perjalanannya. Tanyakan kenapa melanggar peraturan, kenapa melanggar kesepakatan yang telah diyakini. Tidak usah dulu melotot Bapak Ibu ya. Kalau anak-anak kita sudah melotot, ya dia sudah tidak mau lagi bicara apapun. Dan dia akan berpikir bagaimana caranya saya memperbaiki keadaan. Itu posisi tertinggi ya. Kalau menurut saya kasta tertingginya adalah mereka. Memang susah ya. Bapak Ibu ketika kita mengajar, kita harus benar-benar harus benar-benar dalam keadaan senang, masuk ke kelas, bukan dalam keadaan marah-marah. Bapak Ibu cuma ngomong apa yang dalam kelas. Kita harus malu, harus senang. Dan jadi apapun yang di dalam kelas, bisa saja Bapak Ibu ya. Kalau banyak-banyak di luar sana, berbaik, kasih lapar, kasih apa segala macam, yakin saja di dalam kelas akurat dan berantakan. Bapak Ibu tidak bisa mengenalkan teman-teman meja di dalamnya. Pasti lebih banyak penghukum. Kita membuat rasa bersalah. Nah, untuk membuat itu ada yang namanya segitiga restitusi, ya. Sama psikologi, sama dengan restitusi, segitiga restitusi. Itu untuk psikologi kita, ya itu berkaitan dengan psikologi ya Bapak Ibu. Bagaimana restitusi, Bapak Ibu ya. Oke, ini adalah tahapan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Apa yang kita lakukan di sana Bapak Ibu? Karena panggil dulu anaknya ya. Tahu kenapa ibu panggil? Tahu kenapa? Saya bolos misalnya. Jika Bapak Ibu, lalu apa yang kita sebut? Oh tidak apa-apa. Itu biasa. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu dimusabilkan identitas Bapak Ibu. Coba saya berikan tentang namanya guru psikologi ya. Ini memang sering ini. Kalau anak-anak itu musabilkan identitas berarti membuat dia merasa nyaman ya. Memang seperti itu dari dulu? Tidak, itu. Psikologi bilang bahwa nyamankan anak ibu terlebih dahulu. Karena kalau dia tidak nyaman, dia akan
ketua kelasnya Cici kok kemarin sambil. Iya ibu. Kenapa? Si cengkel ibu, soalnya si BPR tuh menyantek semua, habis itu tiba pinjam buku. Gitu. Wajar lah kalau Cici marah, kalau misalkan ibu juga kalau begitu pasti ibu marah. Nah, ibu juga pasti bikin hal yang sama. Baru apa yang Cici bikin sama Saril? Cici marah deh ibu, Cici maki-maki. Cici bilang, apa suruh bodoh? Jadi Cici buat seperti itu. Jadi memang ya Saril itu tidak meminjam tadi bukunya Cici. Iya. Jadi kalau Cici marah karena dia tidak meminjam bukunya Cici, malah langsung mengambil kan. Tapi ibu apresiasi Cici karena Cici tidak melakukan hal yang lebih buruk, misalkan memukul atau melakukan tindakan yang kekerasannya secara fisik. Nah sekarang mari kita pikir bersama, kira-kira apa yang Cici bikin itu sesuai dengan keyakinan kelas. Tidak ibu, Nah, jadi menurut Cici keyakinan kelas apa yang Cici lakukan? saling menghormati antara satu sama lain. Oke, jadi karena itu berarti Cici tidak menghargai teman ya, karena berarti Cici melanggar keyakinan kelas untuk menghormati teman. Nah, jadi apa yang Cici lakukan? Misalkan kalau misalnya Cici sudah dalam keadaan yang seperti itu, Harus lebih sabar ibu. Berarti harus lebih sabar ya. Jadi apa yang Cici mau buat untuk memperbaiki masalah tadi dengan Saril? Harus Cici bersedia memperbaiki? Sedih ibu. Apa yang mau dibuat? Cici minta maaf sama Ali ibu. Lalu? Cici akan lebih sabar ibu kalau misalnya ada kejadian-kejadian begini lagi. Ya, jadi kalau misalkan kalau ada kejadian begini, Cici juga tanya, mungkin Arilnya belum mengerti. Dia sudah dikasih tahu gurunya, dia belum paham. Jadi tanya, Aril sudah mengerti. Tapi kalau misalkan Arilnya belum mengerti, berarti Cici yang harus menjelaskan ke Aril. Lalu apa lagi? Kalau misalkan orang ada yang menolak ibu, saat saya minta maaf baru dia masih melakukan hal yang sama, saya akan melapor ke kantor ibu ya. Ya, jadi kalau misalkan Cici sudah jelaskan, tapi ternyata Aril masih begitu, ya sudah dijelaskan, tapi sudah dijelaskan bahwa jangan mengambil PR tanpa memberitahu, atau misalkan kalau misalnya Aril tidak paham, boleh tanya ke Cici, bilang seperti itu, jangan mengambil tanpa izin. Oke, jadi kalau misalkan ada apa-apa lagi, Cici jangan langsung ambil tindakan ya, jadi Cici melapor ke wali kelasnya atau ke guru mata pelajaran. Ada guru baru ilmu, setelah dikejar oleh ilmu begitu. Ada pihaknya. Oke, terima kasih atas segala atensi dan terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Saya Ibu Adriana Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, hari ini kita sudah belajar bagaimana cara mengontrol diri, khususnya untuk menghadapi anak-anak yang bermasalah. Ya, di sini kita belajar tentang mengontrol emosi. Kita belajar untuk merestitusi anak-anak sebelum kita mencari tahu sebenarnya apa yang menyebabkan mereka membuat sebuah kesalahan. Terima kasih Ibu Suryani sudah mengajarkan kami berbagai macam ilmu. Terima kasih.